Hai Sobat Birama, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan terhindar dari segala bala penyakit ya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Phantom Thread yang dirilis pada tahun 2017. Film ini berkisah tentang seorang perancang busana yang bernama Reynolds Woodcock. Ia bukanlah sembarang desainer karena pelanggannya bukanlah dari kalangan orang biasa, tapi para bangsawan, artis, sosialita, bahkan sampai keluarga kerajaan. Sebagai pria bujangan, Reynolds amatlah perfeksionis dengan karya yang telah ia buat. Dalam menjalankan bisnisnya, ia dibantu oleh Cyril. Cyril adalah saudara perempuannya yang mengelola operasional di rumah mode miliknya. Mereka punya ciri khas pada pakaiannya yang disebut The House of Woodcock. Para wanita pun suka datang karena rancangannya yang indah dan begitu khas. Film dibuka dengan adegan Reynolds yang menjalani ritual pagi harinya dengan sangat teliti. Ia menyemir sepatunya, menyikat rambut kelabunya, dan memakai sedikit riasan pada pipinya. Setiap gesturnya mengungkapkan bahwa ia adalah orang yang sangat perfeksionis. Ketika hendak menenangkan diri di pedesaan, Reynolds bertemu seorang pelayan kafe yang sangat cantik bernama Alma. Reynolds jatuh hati pada Alma, bukan karena kecantikannya, melainkan kecerobohan yang ia buat. Reynolds melihat sisi kemanusiaan di dalam diri Alma dan menerima kekurangan perempuan itu. Pada awalnya, ia tampak begitu menarik bagi Reynolds. Selain menjadi pujaan hatinya, Alma juga menjadi sumber inspirasi Reynolds dalam membuat gaunnya. Dalam waktu singkat, mereka pun menjadi sepasang kekasih. Kemudian, ia langsung membuatkan baju khusus untuk Alma dan mengajaknya tinggal di rumahnya, sekaligus menjadi modal untuk rumah busananya. Alma melihat banyak hal baik pada Reynolds. Alma tahu kelemahan pria itu dan mengetahui bahwasanya perancang itu butuh seseorang namun tak bisa mengungkapkannya. Walau sejak awal, Reynolds sudah menegaskan pada Alma bahwa ia orang yang eksentrik. Ia mengakui ia lebih takut menikah ketimbang melihat orang-orang yang sudah mati menghantui dunia. Karena menikah membuatnya mendua dari profesinya merancang busana. Reynolds sudah membuat gaun sedari usianya 16 tahun. Tepatnya semenjak ia membuatkan gaun untuk pernikahan kedua mendiang ibunya. Dan kini, dalam setiap hasil karyanya, Reynolds menyisipkan sedikit bagian personal dari si pemesan. Seperti dirinya yang menyulamkan rambut sang ibu ke antara benang-benang jas, sehingga ia bisa terus dekat dengan sosok yang sangat ia cintai itu. Ketika mereka mulai hidup bersama, barulah kebiasaan serius Reynolds menjadi benturan kepada keinginan wanita seperti Alma. Alma ingin mencintai seutuhnya, semacam menggenggam tangannya sepanjang waktu. Sementara itu, Reynolds tidak memerlukan pasangan seintens demikian, atau dia tidak pernah menunjukkan kalau ia butuh perhatian dari Alma. Inilah yang menjadi konflik utama dari kisah cinta mereka. Reynolds memiliki ritme pekerjaan yang unik. Pagi-pagi, ia akan duduk di meja makan mencatat ide-ide busana pada buku catatan kecilnya. Konsentrasinya yang penuh tercurah di situ, dan jika ada orang yang mengajaknya bicara ataupun ada orang yang mengunyah dengan terlalu berisik, ia akan merasa terganggu dan lantas membentak orang itu. Bukan hanya soal seni, soal makanan pun Reynolds menuntut sesuai dengan standar dirinya. Reynolds seolah tidak membutuhkan orang lain. Ia lebih suka memperlakukan semua orang layaknya bidak catur yang bisa ia gunakan kapan ia suka dengan cara yang ia inginkan. Alma yang tidak tahu soal kebiasaan Reynolds dan masih membawa perilaku lamanya sehingga sering muncul perdebatan di antara mereka. Sampai beberapa waktu, Alma masih menikmati bagian dari pekerjaan Reynolds menjadi model saat fashion show. Reynolds juga lebih lembut dan manusiawi jika saat sakit. Namun setelah sembuh, ia kembali lagi menjadi pria yang cuek dan arogan. Pernah juga Alma membawakan teh ke ruangan Reynolds yang serta-merta disambut dengan bentakan. "Tehmu memang udah keluar, interupsimu yang terus masuk di dalam mengganggu." Begitulah ucapan Reynolds. Suatu hari, Reynolds harus membuat baju dan mendatangi undangan pernikahan salah satu klien kayanya.
bernama Barbara Rose. Reynolds dan Alma pun hadir, dan di sana Reynolds sebenarnya tidak suka menyerahkan buah tangannya kepada wanita ini. Di depan matanya, Rose minum-minum dan teler sebelum akhirnya tepar dan masih berbalut busana buatan dirinya. Hal itu sangat mengganggu Reynolds dan membuatnya sangat geram. Tapi Reynolds tidak mau mengambil aksi karena ia tidak suka lagi berinteraksi dengan orang itu. Alma lah yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu karena menurutnya itu adalah pelecehan terhadap karya seni tersebut. Akhirnya mereka mengambil paksa gaun itu dan kemudian pergi. Alma terus mencoba mencintai Reynolds dengan caranya. Kali ini ia ingin mengejutkannya dengan makan malam romantis hanya mereka berdua. Hasilnya bukan romantis, tapi malah pertengkaran yang hebat. Alma sendiri bukanlah gadis yang penurut. Ia berkali-kali menentang cara hidup yang telah ditentukan oleh Reynolds, meskipun ia sudah diperingatkan olehnya maupun Cyril, sang kakak. Mungkin Alma juga satu-satunya orang yang berani untuk mengatakan bahwa kain yang digunakan untuk gaun buatan Reynolds tidak enak dikenakan, atau membuatkan makanan yang menggunakan mentega, meskipun ia tahu betul bahwa menyodorkan makanan bermentega pada Reynolds adalah bunuh diri. Sama seperti Reynolds, Alma juga memiliki obsesi yang tidak sehat, yaitu obsesinya untuk mengenal sang kekasih lebih jauh dengan melakukan hal-hal yang ia tahu tidak disukai oleh Reynolds. Setelah pertengkaran hebat mereka, Alma membalas dengan meracuni teh Reynolds dengan jamur liar agar ia sakit dan lemah. Karena hanya saat itu, ia sangat membutuhkan Alma dan bersikap sangat lembut. Saat Reynolds menyiapkan gaun pengantin seorang putri Belgia, Reynolds pingsan dan merusak gaun tersebut. Ia kemudian memaksa staf untuk bekerja sepanjang malam guna memperbaikinya. Alma pun merawat Reynolds dengan penuh cinta. Reynolds tidak ingin orang lain bersamanya selain Alma, bahkan dokter sekalipun. Pagi harinya, demam Reynolds sudah reda. Ia mendatangi Alma dan mengatakan bahwa ia mencintainya. Ia juga melamar Alma dan tentu saja Alma menerimanya. Setelah menikah dan usai bulan madu singkat, Reynolds dan Alma mulai bertengkar lagi. Cyril menjelaskan pada Reynolds bahwa Henrietta Harding kini menjadi klien di rumah mode saingan, mengisyaratkan desain klasiknya mulai ketinggalan zaman. Reynolds merasa menderita. Reynolds menyimpulkan sudah waktunya mengirim Alma pergi, dan Alma mendengarnya. Alma merespon dengan membuat omelet beracun untuk Reynolds. Ia mengunyah gigitan pertama, dan Alma memberitahunya ia ingin Reynolds lemah dan rentan yang hanya dirawat oleh dirinya. Reynolds menelan omelet itu. Saat ia terbaring sakit, Alma membayangkan masa depan mereka dengan anak dan kehidupan sosial. Ia mengakui meskipun mungkin ada banyak tantangan di depan, namun ia bisa mengatasinya. Dan film pun berakhir.